Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabi wa rasulullah rabitni ilma waryukni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua mahasiswa, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam forum kuliah umum. Jadi memang masih ada kuliah umum. Beberapa kali tujuannya adalah untuk pembekalan sehingga nanti Anda menjadi punya cukup modal untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kuliah umum tentang perancangan modular ya sebagai strategi untuk integrasi di dalam sistem bangunan. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa di dalam mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 ada amanah tentang bangunan dengan kompleksitas ya yang levelnya adalah level kompleks baik fungsi, sistem struktur dan infrastruktur. Dan kemudian juga di sini ditekankan juga dengan pendekatan performance based design yang menuntut keakuratan dan signifikansi di dalam pembuktian. Selanjutnya juga kompleksitas di dalam SDA ditandai dengan banyaknya aspek pendekatan mulai dari hal-hal yang sifatnya generik, ya, yang generik tetapi tidak kalah pentingnya yang merupakan ciri khas dari SPC yang diminta yaitu struktur infrastruktur. Dan juga berkaitan dengan variabel sustainability. Kompleksitas inilah yang membuat rencana pembelajaran ini menyediakan topik khusus untuk memberi bekal kepada mahasiswa bagaimana mengintegrasikan itu di dalam sistem yang di satu sisi menyederhanakan, tapi di sisi lain tidak membuat kehilangan kreativitas karena ada tuntutan lagi yaitu teknologi maju. Nah, dalam konteks itulah maka kuliah umum ini menjadi penting dan di dalam waktu sekarang ini Anda adalah mahasiswa yang istimewa semuanya. Karena apa? Karena Anda sebenarnya sudah mengikuti bekal stupa 6 yang SPC-nya sebenarnya agak mirip gitu. Sehingga mungkin Anda bertanya-tanya mengapa ada lagi muncul materi ini, karena memang untuk rancangan pembelajaran kurikulum 2020, maka tidak ada lagi mahasiswa yang seberuntung Anda di semester 6, ya semua beruntung ya, tapi maksud saya dalam konteks ini Anda di semester 6 sudah menerima penugasan untuk bangunan komersial yang di sana di dalamnya sudah belajar tentang sistem modul. Tapi sistem modulnya di sana lebih apa yang harus kita lakukan. Jadi prinsipnya menjadi berbeda gitu ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya sebagai koordinator menyampaikan ini kedudukan porsi ini. Kemudian nanti setelah ini nanti akan ada setelah kuliah umum akan ada kuliah di kelas masing-masing. Nah, kemarin Anda semua sudah menghasilkan konfigurasi ruang secara garis besar yang difokuskan pada ASD, tapi tidak menutup kemungkinan pada aspek yang lain karena secara paralel pun Anda sudah menyusun indikator-indikator kinerja berdasarkan beberapa hal tergantung variabel desain yang kita tekankan. Nah, oleh sebab itu, untuk mendetailkan kepada tata ruang yang lebih detail atau sistem bangunan yang lebih detail, maka diawali dengan analisis modul perancangan. Ya, tentu saja dengan analisis modul perancangan itu bukan menghambat kreativitas, tapi justru meningkatkan kreativitas. Seperti itu ya, yang bisa saya sampaikan. Demikian sebagai pengantar. Nah, nanti penugasannya otomatis pasti setelah pertemuan ini ada analisis modul dan bagaimana desain multiply-nya yang menunjukkan teknologi maju di satu sisi dan pencapaian kinerja bangunan high performance building. Nah, itu yang saya sampaikan. Kemudian saya akan memulai
Sudah dapat dilihat? Sudah dapat dilihat ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita akan mulai membicarakan tentang perancangan modular sebagai strategi untuk integrasi sistem bangunan. Saya Sugini sebagai dosen arsitektur Universitas Islam Indonesia pada hari ini mendapat penugasan untuk menyampaikan materi ini di dalam bingkai penugasan mata kuliah Studio Desain Arsitektur 3 di semester 7 ya. Yang diharapkan dengan materi ini membantu di dalam proses integrasi sistem bangunan yang secara fungsi, struktur, dan infrastruktur kompleks. Penugasannya termasuk juga variabel-variabel di dalam desainnya yang cukup kompleks. Nah, saya akan memulai saja. Perancangan bangunan modular sebagai strategi untuk integrasi sistem bangunan. Yang akan disampaikan 4. Yang pertama, kita menanyakan dulu apakah perancangan bangunan modular, kemudian mengapa perancangan bangunan modular itu penting, dan bagaimana perancangan modular itu dilakukan, serta nanti contoh. Ya. Pertama, kita mulai dulu apakah perancangan bangunan modular itu. Nah, perancangan bangunan modular itu kita lihat apakah perancangan modular itu di dalam tahapan perencanaan saja atau di dalam seperti gambar yang bisa dilihat di dalam konstruksinya. Nah, kita lihat kalau berdasarkan definisi yang sudah dikembangkan banyak sekali, tapi kalau kita mengacu pada definisi SNI, maka perancangan bangunan modular adalah perancangan bangunan yang berbasis pada sistem koordinasi modular dalam perancangannya dan dalam konstruksi bangunannya. Nah, ini merupakan upaya untuk mengkomposisikan elemen-elemen pembentuk yang ukuran, jarak, serta dimensinya ditentukan secara tertentu dengan presisi berdasarkan aspek yang harus diintegrasikan. Nah, inilah aspek yang diintegrasikan ini yang menjadi penting ya. Kita harus tahu betul variabel-variabel apa yang harus diperhatikan, kemudian itu diturunkan dalam parameter dan indikator apa yang mengantar kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang kemudian nanti diturunkan pada aspek-aspek standar, keruangan, struktur, infrastruktur, elemen material, dan fasad. Nah, mari kita lihat dulu sejarahnya sebenarnya seperti apa. Ini saya sadur dari sumber yang sudah saya sampaikan di sini. Dan sebelumnya saya, maaf tadi lupa, belum saya sampaikan bahwa saya mengambil gambar-gambar dari berbagai macam sumber melalui internet dan berbagai macam hal untuk memperjelas keterangan-keterangan atau pemahaman yang harus saya sampaikan, dan juga saya menyadu beberapa statement yang dimaksudkan untuk proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Sehingga dengan demikian saya mengharapkan ini menjadi jelas dan tidak menjadikan masalah di kemudian hari. Nah, sebenarnya cara tentang bangunan modular itu diawali dengan concernnya kepada prafabrikasi, yang sebenarnya Anda sangat kenal dengan arsitek Walter Gropius, orang pionir dalam bidang modular ya. Tapi sebenarnya tidak mulai dia sebelum itu. Sebelum itu sampai tahun 1800 sebenarnya sudah dimulai di Selandia Baru, dan kemudian jejaknya juga tahun 1840 itu di Australia sudah dikembangkan. Kemudian pada tahun 1900 Thomas Edison mengembangkan teknik dan mesin yang membuat dinding, lantai, atap beton in situ yang kokoh. Kemudian itu dipatenkan tahun 1919, kemudian akhirnya tapi kemudian menjadi sumber kegagalan ya, tidak dikembangkan di situ. Namun demikian kemudian pada beberapa tahun kemudian arsitek Jerman yang kemudian pindah ke Amerika yaitu Walter Gropius menunjukkan ketertarikannya pada manufaktur seperti ini ya, itu sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian mengeksplor banyak konsep sampai kemudian Nazi menutup Bauhaus pada tahun 1937.
Kemudian dia pindah ke Amerika Serikat dan di situ ada ide-ide tentang perumahan prafabrikasi ya yang dikembangkan sampai tahun 1940. Kemudian dia pada saat itu bekerja sama dengan Konrad Weitzman menyampaikan konsep sistem rumah panel yang bisa dikemas begitu. Nah, itu adalah sejarahnya munculnya di sana. Ya, kemudian itu ada klaim yang macam-macam ditulis dari sumber yang saya quote begitu ya. Jadi seolah-olah dibangun pagi kita bisa pindah sore dan seterusnya, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kemudian tetapi pada waktunya ternyata itu juga tidak sukses begitu ya. Kemudian itu tidak bisa di manufacturing gitu ya, bahkan ada kemudian malah bangkrut dan seterusnya. Tapi kemudian sekarang itu menjadi berkembang, nanti di Inggris, di Jepang nanti kita lihat itu kemudian dikembangkan ya pada tahun kekinian saat ini. Seperti tahun 70-an ya, kemudian berkembang saat ini semakin beragam. Dan itu menjadi domain sendiri di dalam manufaktur yang berhubungan dengan arsitektur. Nah, itu adalah sejarahnya dan apa. Kemudian sekarang pertanyaannya, mengapa harus perancangan bangunan modular? Nah, yang jelas yang pertama adalah kepentingan integrasi sistem bangunan. Sehingga performa bangunan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Tidak hanya itu, tapi juga untuk kepentingan fleksibilitas. Karena ketika modul perancangan ditemukan, maka dia bisa dikembangkan ke segala arah sehingga dia fleksibel begitu. Tapi di sisi lain, modul perancangan itu sudah merupakan abstraksi dari banyak indikator yang dirangkum. Ya sebenarnya ini agak dekat sekali ya dengan abstraksi ini, kemudian nanti agak dekat ke performance based design yang mengarah ke penemuan abstrak rumus-rumus tertentu yang mungkin juga ada gandeng cenengnya perancangan desain parametrik dan seterusnya seharusnya gitu ya. Karena selama ini seolah dianggap itu sebagai rigid yang pabrikan penuh dengan kotak-kotak ya, bayangan pintu kemas, tapi sebenarnya kalau kita lihat nanti bisa dikembangkan ke sana gitu. Sebagai komparasi agar meyakinkan mengapa kita harus belajar ini adalah beberapa keuntungannya. Pertama dari segi proses pembangunannya, maka di tahap awal memang sama ya. Kemudian di tahap kedua ini itu agak berbeda ya. Di sini berbeda, di sini ada site preparation foundation, kemudian manufaktur at factory. Tapi kalau yang non modular, maka di situ site preparation, civil engineering dan proses-proses yang lazim pada umumnya. Nah, di sini ada tahap selanjutnya insert plug-in on-site commissioning. Kalau di sini manufaktur on-site dan commissioning. Nah, apa yang terjadi ternyata menurut laporan dalam tulisan yang saya baca, itu ternyata untuk yang modular itu bisa overall time saving of 25% sampai 50% dari kalau pembangunan biasa. Sehingga kalau toh pun ini nanti tentu saja berguna untuk penyelesaian masalah di kasus studi perancangan arsitektur 3, tetapi secara umum ini akan membekali Anda besok semua teman-teman mahasiswa apabila nanti berkecimpung baik di dunia arsitek profesional di bidang apapun termasuk pengembangan proses perancangan, maka percayalah bahwa pengetahuan ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Jadi Anda harus kenal. Nah, sekarang kita coba komparasikan antara sistem modular dengan stick build ya. Ini dari sumber yang saya quote, tentu saja kadang-kadang ada yang harus dicek, check and recheck ya, tentu saja karena ini ada hubungannya dengan manufacturing dan seterusnya. Di situ kalau modular itu kualitasnya tinggi terjamin karena sudah ditetapkan prototipenya, kemudian dipabrikasi sehingga standar kestabilannya menjadi terjaga. Sedangkan kalau yang non modular itu bervariasi. Harganya dipastikan, sedangkan kalau yang in situ jelas harus melihat risiko yang ada di site, mesti ada risiko-risiko pembengkakan biaya. Delivery-nya pasti kalau yang modular, sedangkan yang stick build itu bergantung pada cuaca. Tentu saja komparasinya kalau modular hemat waktu, kemudian kalau stick build itu lebih banyak waktu yang untuk dipersiapkan dalam site.
Nah, tapi ada kekurangan gitu ya. Yang bahwa kalau yang modular ini modular dalam arti konstruksinya tentu saja dia membutuhkan pekerja-pekerja pabrik yang terampil. Nah, sehingga ini agak mengabaikan untuk pekerja lokal tidak bisa masuk begitu. Tetapi kalau stick build itu memungkinkan pekerja lokal masuk. Nah, itu hal-hal yang mungkin nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian aspek pertanggungjawabannya, delivery-nya dan seterusnya kalau yang modular itu tunggal sehingga kalau ada apa-apa mudah dikejar. Sedangkan yang lain itu tanggung jawabnya vendornya banyak, jamak dan seterusnya. Sehingga ini memang perlu pengendalian yang baik. Ini adalah komparasi yang lain. Pada saat konstruksi aktivitas setnya minimum, sedangkan stick build itu meningkat, risiko keselamatannya, maksudnya risiko bahaya keselamatannya itu rendah ya kalau yang modular, sedangkan yang stick build itu tinggi. Nah, dokumentasinya menyeluruh karena sudah pasti dipastikan dan harus menyeluruh karena harus presisi. Sedangkan untuk yang stick build itu tidak dijamin menyeluruh. Nah, itu adalah beberapa komparasi sehingga kita semua nanti bisa menjadi yakin bahwa pembelajaran ini menjadi penting. Nah, sekarang alasan yang lain kaitannya dengan tema kita yang berhubungan dengan performance based design. Kita tahu bahwa pendekatan kita adalah performance based design kali ini. Nah, sekarang apa hubungannya dengan modular system gitu? Nah, kita tahu kalau kita bicara tentang performance based design, maka pasti arahnya kepada high performance building. Ya, high performance building itu menuntut apa? Menuntut integrasi di dalam proses pendekatannya dan menuntut integrasi dalam proses di dalam tim-timnya. Nah, untuk bisa mengintegrasikan itu, maka harus ada satu pengikat yang bisa menjadi pedoman bersama-sama. Oleh sebab itu, modular system dalam perancangan menjadi sangat penting dan pengalaman merancang modular di dalam sistem kaitannya dengan performance based design itu menjadi pengalaman yang berharga untuk dikembangkan. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang high performance building yang kita kenal itu menunjukkan variabel desainnya menjadi sangat kompleks, yaitu ya tidak hanya yang sifatnya fungsional operasional atau safety and secure yang ini menjadi dua variabel yang harus ada di kita di dalam desain kita, tapi juga aspek-aspek yang lain produktif, historic preservation. Nanti akan saya tunjukkan apa hubungannya historic preservation, cost effective, accessible, estetis jelas, dan yang menjadi tema kita adalah sustainable. Nah, ini semua harus dijalin sedemikian rupa dapat dijawab oleh bangunan kita, maka kita harus punya satu sistem yang mengintegrasikannya. Sehingga performance based design yang high performance building nanti akan sangat bisa memanfaatkan strategi modular ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Nah, kemudian kita masuk ya, bahwa di dalam perancangan modular itu apa yang harus diintegrasikan minimal? Yang pertama minimal adalah tata ruangnya. Ya, kemudian yang kedua adalah struktur, infrastruktur, dan bahan bangunannya. Tentu saja kalau kita bicara bahan bangunan, mesti larinya nanti kepada building envelope dan seterusnya. Building envelope tidak hanya building kulit luar, tapi kulit dalam. Nanti kaitannya dengan infrastruktur, struktur, dan seterusnya. Aspek tata ruang juga. Kemudian tidak hanya itu, juga harus memberikan kemungkinan untuk integrasi seluruh indikator yang menjadi kriteria performance based design-nya. Jadi misalnya di aspek struktur ada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan. Misalnya bagaimana bangunan itu harus homogen di satu sisi, simetri, kemudian bebannya ada di tengah, misalnya jangan ada asimetri dalam beban misalnya. Tapi di sisi lain untuk yang aspek safety yang berhubungan dengan fire misalnya, itu ada standar-standar kompartemen yang harus diperhatikan, ada standar-standar feature untuk sprinkler dan seterusnya. Bagaimana itu disatukan? Atau standar-standar yang berhubungan dengan keterjangkauan aksesibilitas untuk melarikan diri dan seterusnya. Di sisi lain, di dalam sustainability yang misalnya kita memakai dalam kali ini adalah Green Sheet Tools, maka kita juga harus melihat misalnya ASD, misalnya ada standar-standar yang harus diperhatikan. Apa di dalam ASD yang harus diperhatikan? Misalnya, itu misalnya sebagai contoh, misalnya kita bisa melihat kita sudah menentukan kriteria tentang yang terakhir yang menjadi syarat
yaitu UPN dasar hijau. Kita sudah tahu kita harus menanam sekian pohon, kemudian tajuknya lebarnya seberapa. Sementara di sisi lain kita harus menyiapkan tempat parkir untuk shuttle bus misalnya. Bagaimana konfigurasi lanskap dengan konfigurasi parkir disambung dengan konfigurasi ruang itu bisa menyatu. Nah, itu perlu pemikiran sehingga nanti ketika diiris site-nya itu dalam bentuk as-asnya, maka dia menjadi efektif dan efisien di satu sisi, tapi fleksibel di sisi yang lain. Seperti itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, apa hubungannya dengan sejarah misalnya. Kalau kita misalnya harus mengembangkan sebuah bangunan di dalam konteks kesejarahan misalnya. Sementara kita memang menuntut unity di satu sisi, tapi ada diversity di sisi yang lain begitu. Maka mempelajari, menganalisis modul lingkungan itu menjadi cara untuk menghasilkan unity dengan lingkungan. Tanpa harus dikatakan kita bisa merasakan adanya unity di dalam age, di dalam lorong ini gitu. Walaupun ini ada bangunan-bangunan heritage yang berbagai macam zaman begitu, tapi kita bisa merasakan unity-nya dan seterusnya. Jadi belajar tentang perancangan modular ini jangan hanya dimaknai sebagai hal yang teknis lari ke efisiensi dan seterusnya, tapi dia akan berguna untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, kemudian setelah tahu apa itu sejarahnya bagaimana, kemudian mengapa perlu, sehingga motivasinya jelas, maka kita masuk. Kemudian kalau begitu bagaimana merancang bangunan dengan pendekatan modular. Nah, caranya bagaimana? Banyak ya, tapi saya kali ini akan menyampaikan berdasarkan SNI 03/1963/90, yaitu tata cara dasar koordinasi modular untuk perancangan bangunan rumah dan gedung. Nah, ada beberapa hal di situ disampaikan bahwa persyaratan teknis yang menjadi dasar koordinasi bangunan modular itu adalah ukuran arah horizontal dan vertikal bangunan rumah dan gedung harus berdasarkan multimodul. Jadi berarti karena multimodul, berarti kita sudah bisa membayangkan modulnya seperti apa dan bagaimana mereplikakannya. Nah, sudah bisa membayangkan bagaimana replika horizontal, replika vertikal, kemudian ada replika yang di dua-dua modul harus tinggi tapi harus pendek, dan nanti sentuhan-sentuhan potongan pada aspek-aspek badan kepala dan seterusnya itu sudah dibayangkan seperti itu. Nah, ini juga membayangkan luarnya, bisa membayangkan dalamnya juga, seperti apa itu harus dibuat. Nah, kemudian ukuran komponen, elemen, bangunan baik rumah dan gedung mengikuti ketentuan dalam standar mengenai koordinasi modular. Nanti kita lihat apa itu. Nah, ini elemen-elemennya sudah kita bisa lihat. Misalnya kita akan membuat trafe-trafe portal struktur dibandingkan dengan trafe-trafe komposisi bukaan gitu. Yang nanti sudah diperhitungkan juga dengan perhitungan OTTV-nya pas begitu. Dan juga dibandingkan dengan modul yang berhubungan dengan core efisien dan seterusnya. Dan kemudian kalau ada podium base, maka kita harus tahu bahwa mungkin podiumnya 2 kali lipat dari unit parsialnya dan seterusnya. Itu diperhatikan. Nah, cara memultiplikannya kan macam-macam gitu. Kemarin kalau kita mengikuti yang di Montreal itu ya yang itu sudah sangat penuh 60 sekian itu, multiply-nya tidak harus rigid seperti ini, bisa seperti ini, atau yang kemarin yang sangat ekstrim di gambar saya yang awal tadi yang saya sajikan bahwa itu ya kalau kita membayangkan perancangan modular jangan hanya dibayangkan seperti ini, bisa kita buat tergantung kreativitas kita. Jadi tidak ada excuse ya untuk mengatakan bahwa karena modular maka saya tidak bisa yang menghasilkan bangunan yang dalam konteks yang sering istilahnya kita lihat adalah out of the box gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa lihat begitu ukuran komponen, elemen, dan bangunan rumah dan gedung mengikuti ketentuan dalam standar mengenai koordinasi modular. Ya silakan kita tentukan. Dari mana ini angka-angka ini? Angka-angka ini tentu saja dari modul yang sudah dipertimbangkan dari berbagai macam aspek. Seperti itu. Dan kita sudah bayangkan kelipatan-kelipatannya. Kelipatan-kelipatan itu juga harus memperhatikan beberapa hal. Ada yang unit terkecil, unit
2 kali unit, 3 kali unit, 1,5 unit, atau kita mempertimbangkan satu blok yang memotong dan seterusnya. Jadi kalau kita ingat pelajaran matematika dulu KPK, komponen persatuan terkecil gitu, sebenarnya waktu SD kita belajar itu, kalau yang masih belajar itu ya sebenarnya ya berguna dalam aplikasinya ya sekarang ini, antara lain sebagai seorang arsitek gitu. Nah, ukuran-ukuran itu berguna juga ya dari setiap produk komponen dan elemen bangunan non struktural harus memungkinkan penggantian, baik penggantian komponen atau elemen bangunan lain. Jadi kita harus analisis ya. Yang kemarin pada saat material and construction misalnya dikembangkan misalnya material-material, apalagi nanti yang ini yang performance based kriteria, yang material waste yaitu salah satu dari kriterianya adalah sistem prefab. Nah, dengan sistem prefab ini, maka kriteria desain Anda memakai ini, konsepnya otomatis kriteria indeks pencapaian kriteria tersebut sudah tercapai. Jadi ini misalnya kita tahu betul ada beberapa jenis material yang akan kita superposisikan dalam fasad. Nah, kita harus mencari ukuran yang memungkinkan untuk saling substitusi. Sehingga apapun materialnya bisa disubstitusi. Oleh sebab itu harus dianalisis seperti apa. Nah, ini contohnya substitusi tidak di level elemen, tapi juga di level komponen. Misalnya seperti ini, kita bisa juga mengambil di level komponen. Nah, di level komponen juga tidak hanya komponen unit, bisa misalnya komponen yang berhubungan dengan misalnya sistem struktur yang core, kemudian dengan bidang yang trave yang transparan, core, dan juga nanti ada sharing wall misalnya. Sharing wall-nya itu misalnya juga dikomposisikan, dianalisis dulu. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan struktur dan seterusnya. Seperti apa. Substitusi juga bisa dilakukan apabila ada perbedaan bentuk. Bagaimana bentuk-bentuk melengkung itu, tapi nanti ketika ditarik jari-jarinya itu secara konstruktif itu bisa bertemu begitu. Jadi lengkungan ini itu kalau ditarik itu nanti bertemu ini, sehingga secara konstruktif ini terintegrasi. Mau main-main kayak apa gitu, bentuknya kelihatannya kok tidak beraturan, tapi sebenarnya secara struktur dia sederhana begitu. Sehingga pencarian ukuran yang memungkinkan substitusi bentuk yang berbeda pada aksen-aksen bangunan menjadi penting. Nah, substitusi juga antar sistem misalnya sistem keterangan, sistem HVAC, sistem tata suara, itu harus diintegrasikan. Misalnya kita sudah tahu dengan sistem pemilihan lampu yang X misalnya, kita akan tahu bahwa area jangkauan yang bisa dioptasi oleh fixture pencahayaan buatan itu, lampu itu berapa luasnya, modulnya seperti apa. Sementara ada fixture yang berhubungan dengan sistem HVAC misalnya. Bagaimana komposisi ukuran dan bentuk dari berbagai macam fixture, dari berbagai macam sistem itu bisa disatukan dalam kulit bangunan yang nanti unit-unit itu kalau dikomposisikan menjadi indah gitu. Tidak kemudian ada bentuk-bentuk yang ketika dilihat tidak nyaman gitu. Karena ada yang kelihatannya kok ada sistem yang tidak terkendali di dalam kulit bangunan dalam ini. Tapi ketika kita sudah menemukannya, mensuperposisikannya bentuk dari fixture setiap sistem, maka otomatis kita akan bisa meramu ini menjadi kulit dalam plafon yang baik. Tentu saja dengan lantainya dan seterusnya. Misalnya ini juga ada lorong trave, misalnya ini juga bisa dibayangkan dengan sebaran titik lampu. Yang titik lampu itu yang pernah ikut kuliah rekayasa pencahayaan arsitektur, saya sudah pernah menghitung itu titik lampu dengan kondisi arsitektural seperti ini bisa menjangkau berapa luas begitu. Nah, itu dikaitkan juga dengan nanti yang persyaratan efisiensi energi yang zonasi di dalam general lighting itu gimana itu. Nah, itu kemudian dijatuh padukan. Atau substitusi dalam assembly strukturalnya misalnya. Kita sudah bisa bayangkan misalnya, oh kira-kira nanti assembly strukturalnya seperti ini. Nah, kalau
struktur mengassembly strukturalnya seperti ini, kita sudah bisa membayangkan nanti unit-unit terkecilnya bagaimana. Nah, sehingga nanti ketika kita mengkomposisikan menjadi sangat efisien di satu sisi, tapi sangat fleksibel di sisi yang lain begitu. Nah, ini contoh ya. Jadi unit satuan terkecilnya tidak harus dalam bentuk garis, bisa dalam bentuk ruang. Garisnya juga bisa linier atau membentuk bidang atau ruang, bahkan seperti ini. Nah, seperti itu. Penerapan koordinasi modular dalam pelaksanaannya nanti bisa berupa sistem garis, bisa bidang, ya, bisa komponen elemen, atau bisa modular dalam sistem 3-dimensional, bahkan dalam satu unit misalnya. Nanti kita lihat contohnya yang ada di Jepang misalnya, itu seperti itu. Nah itu pun multimodulnya dapat untuk setiap arah, jadi tidak harus sama arah. Nah ini contohnya bagaimana kita bisa menemukan modul itu yang sangat baik sehingga kita bisa multimodulkan dengan sangat mudah, fleksibel untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang sangat kreatif gitu. Ya, multimodul dapat berbeda untuk tiap arah dari 3 arahnya gitu. Dan kita bisa mengkombinasikan. Kelihatannya kompleks ya Bang ini kelihatannya, tetapi sebenarnya ketika dipelajari itu sebenarnya dengan sistem modul itu menjadi simpel begitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan ya, ini Wagner tulisan saya sadur dari beliau ya dalam tulisannya A Modern History of Modular Mass Housing Schemes. Nah, itu kita bisa lihat ini adalah sudah disajikan saat Pak Uut menyampaikan apartemen ya. Ini adalah eksperimen modular yang terbesar pada saat itu tahun 67, jadi bisa bayangkan. Jadi kalau sekarang Anda itu dengan adanya belajar perancangan sistem modular ini kok keluarnya begitu-begitu saja, mestinya agak malu deh dengan desain ini oleh Moses Sedini. Di tahun 67 sudah sangat fundamental memaknai modular itu dengan sangat baik gitu. Ya seperti ini. Saya harapkan dengan JPL teknologi maju, maka akan sangat berani Anda mengeksplorasi bagaimana memultiplikan modul-modul itu begitu. Nah ini yang di Jepang ini ya. Ini tulisannya Kate Wagner juga, tulisan dia saya ambil ya. Nah itu juga diceritakan di situ, salah satunya adalah pada Expo di Jepang itu salah satunya adalah pavilion Kodak Ricoh ya. Nah itu bisa copot tebel istilahnya ya, copot tebel. Istilah bahasa Jawanya ya, mudah-mudahan teman-teman semua paham. Jadi mengembangkan gaya arsitektur yang berfokus pada fleksibilitas, modularitas, ya, yang bisa dipertukarkan begitu. Ya, seperti itu. Nah ini lagi kemudian di Jepang juga Menara Kapsul Nagagin tahun 1972 tadi sudah saya sampaikan. Kisah Korukawa ini contohnya bisa dilihat. Ini dimulai dari apa? Ini Anda bisa lihat. Ini adalah podiumnya, base-nya, jadi dasarnya kita lihat ya, sebenarnya kalau dikembangkan lagi kalau kita jadi aneksnya, kemudian ini ada towernya. Nah kita lihat apa sih ada di dalam ini tuh sebenarnya adalah kapsul dari hunian ya, yang ukurannya 7,9 kali 6,9 kali 12 kaki. Ya, ini dirancang lengkap, semua sangat efisien. Di situ sudah didesain, kemudian lengkap. Ini ada kamar mandinya, ada lemarinya sudah. Kapsul mungil ini dirancang sampai pada menghasilkan 140 kapsul. Ya, dipabrikasi kemudian dipasang di situ. Tentu saja kita bisa bayangkan strukturnya harus disiapkan seperti apa. Nah, ini ada saya pikir Pak Nurholis sudah menyampaikan ya begitu. Bagaimana Anda misalnya membuat modul-modul jarak yang pas antara sharing wall, di mana sharing wall itu nanti bisa diantaranya dimasuki oleh kapsul-kapsul misalnya, seperti itu ya. Jadi kita harus pandai-pandai ya mempunyai ide mempunyai imajinasi yang
dengan pemahaman itu menjadi alat yang menjadi justru kita bisa kreatif gitu. Ukuran sambung antar komponen dan ukuran penampang komponen dan elemen baik struktural maupun non struktural tidak harus modular, jadi tidak harus modular. Dalam beberapa hal boleh diperbolehkan penyela dari satu jaringan modul tertentu ya. Jadi ini tidak harus semua itu boleh penyela di sini saat itu ya. Ya silahkan itu. Maksudnya ini bukan harga mati kayak semacam matematika atau dihukum gitu ya, bukan. Tapi maksudnya ini adalah menginspirasi. Jadi ya ini menginspirasi. Penyela-penyela yang memang kalau memang dibutuhkan. Ya, persoalannya kan kita milih pola penyelanya itu yang menjadi harus gitu kan. Misalnya penyela ini ada kafe, ada core, traffic, atau ada sering wall-nya dan seterusnya. Ini sebenarnya kan modular, tapi karena kepandaian kita untuk memainkan traffic itu sehingga kita menjadi jelas. Ini juga sama. Kita harus tahu lengkung-lengkung ini sebenarnya disusun oleh modul-modul kaca yang sama sebenarnya. Nah, oleh sebab itu permainan berapa jari-jarinya itu kan menjadi penting. Nah, ini contoh yang disebut dengan penyela tadi. Mungkin kita membuat penyela di antara modul itu, ini mungkin penyela di sini. Sehingga bangunan kita berporos gitu untuk pendinginan, ya, udara lewat di tengahnya, tapi kita buat secara sistemik gitu, ada polanya gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau malam hari begitu menjadi bagian yang sangat menarik. Nah, ini penyela juga misalnya. Anda punya modul misalnya modul 12, kemudian modul 2, 12 gitu. Boleh penyelain, tapi ini masih sangat formal gitu ya. Atau penyelanya dalam bentuk sistem struktur gitu, sistem core atau sharing dan seterusnya. Antar elemen bangunan struktural atau komponen bangunan struktural harus modular, dapat dipilih sumbu ke sumbu atau jarak pergi. Jadi yang nama ukuran itu bisa ukuran as-as atau ukuran silahkan aja begitu, salah dipilih. Kemudian secara vertikal juga harus diperhatikan. Kita memilih dipakai ukuran struktural, jadi antar plat, permukaan plat, gitu, atau ruang dalamnya, jadi itu boleh. Bisa, bukan boleh ya. Dalam arah vertikal dapat dipilih tinggi tingkat atau tinggi ruangan yang menjadi modul, silahkan saja. Tapi kita harus perhatikan, kita juga harus memperhatikan analisis modul vertikal berhubungan dengan ruang utilitasnya. Jadi, ruang utilitasnya berapa ini, maka kita tahu ruang manusianya, ruang strukturnya, kemudian kita bisa membuat traffic, ada rumusnya. Ini mungkin kalau Pak Arief di sini jadi mungkin pendekatan parametrik kan menemukan rumus itu, mengabstraksikan dari banyak hal. Kemudian apabila tinggi penutupan permukaan lantai tidak modular, maka tinggi ruangan dapat dibuat modular. Jadi silahkan aja ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa begitu, apa yang harus dilakukan? Tadi sudah disampaikan step-stepnya. Kemudian secara garis besar untuk bisa menentukan modul perancangan, apa yang harus dilakukan? Yang terpenting, karena yang tadi itu kan setelah dapat modul perancangannya. Yang pertama adalah Anda harus tahu betul kriteria performance based design Anda di dalam kasus kita ini. Kriteria performance based design kita kan menghasilkan takaran-takaran ya, indikator-indikator. Nah, indikator-indikator itu diturunkan dalam requirement untuk menyusun paling tidak 4. Ya, pertama, modul fungsional, operasional, dan produksinya itu seperti apa. Ini jadi satu ya, karena ini urusannya sama efisiensi ini. Jadi tidak hanya itu, nanti kita lihat. Ini ada 3 sebenarnya, tapi disederhanakan. Fungsional, operasional, dan produksinya. Kenyamanan, keamanan, keselamatan, analisis modul berbasis pasar juga. Nah, ini kan harus dilihat ini. Kemudian modul struktur dan konstruksinya seperti apa. Kemudian modul infrastrukturnya, analisis modul AC, atau misalnya kalau yang pakai AC sentral, kita kan akan mendapat informasi, misalnya
untuk satu ducting vertikal itu bisa menjangkau ducting vertikal seberapa jauh agar tekanannya cukup. Nah itu kan kita harus membayangkan kalau itu dimultiplikan itu maksimal berapa, minimal berapa. Analisis modul pencahayaan tadi sudah saya sampaikan. Kita sudah tahu dengan menghitung buat penerangan yang tepat, kita tahu bahwa jumlah titik lampu dengan model seperti ini, dengan anatomi ruang seperti ini bisa menjangkau berapa luas meter persegi. Analisis fitur keselamatan dan seterusnya ini diperhatikan. Bahan bangunan, bahan lantai, bahan dinding, bahan plafon. Satu lagi yang ini sebenarnya bagian dari ini, yaitu apa? Fasad. Fasad kaitannya dengan perhitungan efisiensi energi OTTV dan seterusnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Nah, dari simut itu semua, maka kita menemukan modul perancangan. Nah, dari modul perancangan itu kita multiplikan. Nah, ini urutan-urutannya ya. Proses desainnya di apartemen bagaimana ya, kita membuat sistem koordinat dulu. Sistem koordinatnya diturunkan dari mana ya, kita akan mencari kaitannya dengan apakah koordinat space ya, atau koordinat plan atau yang lain, silahkan ditentukan. Kemudian apakah multiply-nya seperti ini, misalnya 5, misalnya 8, 8, 2, 8, 8, 2 itu harus punya, atau tidak seperti itu nanti kita lihat. Kemudian mau apa, as-as atau seperti ini, dan seterusnya nanti kita lihat. Nah, kemudian bagaimana kita mengkomposisikannya, nah ini kita harus temukan. Maka sebenarnya pencarian analisis modul itu menjadi sangat penting untuk memultiplikan. Memang agak lama di sini, tapi nanti kemudian setelah ketemu seperti yang di karyanya yang bangunan di Jepang itu, kita tinggal membuat puzzle itu, kita rangkai mengikuti site dan seterusnya, menjadi sangat indah. Nah, ini contoh analisis pencarian modul berdasarkan fungsional, operasional, dan produksi itu pasar. Mulai dari apa? Mulai dari pergerakan furniture dan alat-alatnya. Analisis itu mestinya kita lakukan. Analisis modul furniture dan peralatan yang lain. Kemudian analisis gerak dan pergerakannya seperti apa? Kita lakukan. Kemudian kita ini detail. Ya. Sirkulasi juga ada 2, sirkulasi primer dan sirkulasi sekunder. Nah, yang itu juga nanti akan membuat traffic, misalnya 882, 882 dan seterusnya. Atau di tengah itu lingkaran dengan radius sekian, mengitari di sekitarnya adalah unit-unitnya dan seterusnya. Kemudian kita mengkonfigurasi itu semua dalam modul unit apartemennya, mau seperti apa modulnya. Nah, modul itu harus dimultiplikan juga, karena secara paralel kita akan berpikir bagaimana sistem strukturnya. Nah, itu analisis itu multiply-nya seperti apa. Tapi juga harus memperhatikan yang kemarin disampaikan oleh Pak Ahmad Saifuddin. Ya, ini saya quote Pak Uut. Affordability vs need itu kan akan melahirkan ini aturan Kementerian PUPR 2016 itu ada seperti ini, ada pelajar, pasangan muda, keluarga muda. Ini ada modul-modul yang mestinya Anda mau ngambil yang mana gitu kan. Nah, dari situ nanti kemudian disuperposisikan. Anda menghasilkan seperti ini. Nah, ini harus ketemu dulu. Karena ini ada basic need, dan bagaimana dimultiplikannya. Ya, bisa superposisi yang standar atau Anda main, gitu tergantung orientasi yang kemarin dengan mencari arah fasad bangunan dengan simulasi kemarin kita yang sudah disampaikan di asinkron, kemudian kita main-mainkan itu semua. Bagaimana itu? Karena cara sistem struktur ya akan dimultiplikan seperti apa. Sehingga efisien di satu sisi, fleksibel di sisi lain, tapi juga dari segi sistem struktur dia menjadi tetap stabil dan mungkin. Nah, ini juga modul strukturnya juga diperhatikan, arahnya yang vertikal, horizontal, atau trafik-trafiknya dan seterusnya diperhatikan. Ini adalah contoh bagaimana multiply dari modul. Tidak harus rigid seperti ini, ya. Bisa juga seperti ini, jadi modulnya ya bisa seperti ini, atau ada trafiknya tadi di tengah, bisa melengkung, bisa seperti ini, ya, atau bisa non persegi atau bahkan melingkar seperti ini. Silahkan saja ini bisa dikembangkan, sehingga kita menghasilkan di satu sisi bangunan itu menghasilkan penampilan yang ekspresif, impresif, tapi tidak meninggalkan
kualitas high performance building, dan juga di satu sisi indikator ini juga bisa seperti ini juga ya. Seperti ini juga, tergantung pandai-pandainya kita, kecerdikan kita, kreativitas kita. Nah, infrastruktur juga harus diperhatikan, misalnya tadi jangkauan dating dan seterusnya kan harus diperhatikan. Sehingga nanti efisien kalau dimultiplikan itu jangkauan datingnya nggak tanggung gitu. Nah, setiap ducting vertikal itu bisa mensupport horizontalnya berapa jauh kan harus dipikirkan. Kemudian kompartemen syaratnya sekian volume harus ada sekian kompartemen, kan tidak mungkin membuat kelipatan modul tapi nanti tanggung. Kalau dibuat modulnya 5 kali modul kok terlalu kecil kompartemen untuk standar kompartemennya, tapi kalau lebih dari itu kok nggak memenuhi, kan jadi nggak efisien juga. Harusnya bisa cukup kompartemen 2, kita harus buat 3 kompartemen, padahal yang cuma salah ngitung hanya ada 2 modul yang kelebihan dari 2 kompartemen, jadi 3 bikin kompartemen gitu ya. Saya pikir Anda maksud yang saya harap Anda maksud yang saya maksud kompartemen gitu ya. Kemudian modul infrastruktur tidak hanya sistem tapi juga batasan spesifikasi komponen dan elemen yang dipersyaratkan ini misalnya. Jadi ini sudah saya sampaikan, bagaimana misalnya Anda mau pakai curtain wall, bagaimana konstruksi digantungnya dengan ketebalan sekian, itu harus digantung paling tinggi berapa, paling lebar berapa, konstruksinya bagaimana. Ini termasuk juga ducting open, open, terutama untuk yang misalnya fresh air inlet, itu kan harus ada perhitungan, misalnya fresh air inlet mampu menjangkau sekian volume, ini harus 1 fresh air inlet. Nah itu kan harus dihitung juga. Dan ini menjadi menyatu, integrasi. Jangkauan sistem HVAC, power supply, dan penerangan serta sistem lain seperti control fixture dan sensor. Jadi misalnya satu sensor itu bisa mengontrol berapa radius penerangannya dan seterusnya. Sementara zonasi penerangan itu nanti harus overlapping diperhitungkan dengan zonasi jangkauan pasif atau di lightingnya. Sehingga jangan sampai kemudian jangkauan untuk pengendalian lampu begitu melampaui batas dari zona-zona untuk zona-zona untuk perencanaan general lighting yang mungkin saya sudah sampaikan ya yang sebelumnya. Jadi termasuk ini. Dan ini termasuk ini kan ada misalnya ada rising floor begitu. Ini kan ada jangkauannya. Nah, ini floor outlet fan-nya ini itu ya ini juga kan harus diperhatikan, atau yang di atas dan seterusnya itu harus dipelajari. Sistem pengawalan buat juga harus dipelajari itu ya. Inlet outlet menjangkau berapa, ducting-nya itu seperti apa yang efisien. Kemudian bagaimana mensupervisikan, maka ada taksonometrinya seperti apa. Bangunan elemen itu dikumpulkan datanya sehingga Anda melihat pasar, melihat kebutuhan, pas dengan juga analisis di dalam ruangnya. Jadi traffic-nya itu pas dengan modul fungsional, pas dengan modul struktur, tapi juga pas dengan material yang ada di pasaran sesuai pilihan untuk misalnya perhitungan OTTV-nya pakai ini, parapetnya gimana, dan seterusnya. Sehingga nanti ketemu itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya lanjut saja. Kemudian kaitannya dengan contoh, ini contoh-contoh. Saya pikir contoh-contoh banyak sekali. Ini hanya saya memberi gambaran yang mudah-mudahan ini contoh yang sangat ya. Ini hanya contoh saja harus disajikan ya. Gitu. Komposisi modul rigid, linier, tipis, chord, radial, gemuk, dan seterusnya silakan. Khususnya tergantung dari site ya. Tapi tidak harus begitu. Mari kita lihat nanti. Atau begini. Gitu. Nah, tadi misalnya sistem strukturnya harus berat bangunannya di tengah, kemudian di tengah itu, nah itu harus dibuat seperti ini. Ada standar modul untuk yang efisien untuk core seperti apa dan seterusnya. Dan bagaimana itu dimultiply. Nah, itu yang modul seperti ini. Itu juga bisa dilihat. Nah, di sini ada modul struktur infrastrukturnya mungkin sebagai penyeimbang dari core di tengah, misalnya dilengkapi sharing wall dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang lain. Bagaimana modul-modul itu bisa dikembangkan secara kreatif. Ini juga alternatif lain, ini juga alternatif lain. Nah, ini juga diperhatikan juga
pengembangan modul-modul yang tadi mungkin menjalar ke sana ke sini itu, ya harus memperhatikan juga alternatif itu dengan stabilitas sistem struktur, rigid frame, bidang geser, dan core-nya itu. Pak Nurholis sudah memberi materi, apa yang harus diperhatikan, misalnya keseimbangan titik pusatnya harus jangan melampaui titik pusat massa misalnya. Jadi titik berat bangunan jangan sampai keluar dari titik pusat massa. Terus bagaimana caranya? Itu kan dengan cara yang kreatif ya. Jadi kan tidak harus kemudian begini nih, saya mau memberi ilustrasi. Berani nggak kita seperti ini? Misalnya kalau ini adalah site kita menganggap fondasi kita itu adalah bidang yang sangat kokoh. Kemudian kita misalnya di satu sisi, ini saya menantang aja. Ini ada matahari yang kita tahu ada 45 itu ultraviolet, 25 ini ada 15 ini batas yang tepi, ini adalah infrared, ini yang harus kita kendalikan. Kemudian kita memanfaatkan sistem struktur ya dengan cara inovasi, dengan logic thinking yang bisa diterima misalnya. Kalau matahari boleh masuk, oke kalau gitu saya begini aja bangunannya. Anda berani nggak bikin sistem struktur gini? Kemudian ini kalau dari segi logika struktur kan mungkin ya, karena ini ada momen beban ke sana, momen ini ada momen ke sana, seperti kaki gitu. Nah ini adalah plat besar gitu yang berpegangan pada bidang fondasi basementnya. Kemudian di sini kita akan buat kotak-kotak tadi itu, modul-modul itu tadi. Berani nggak kita seperti itu? Jadi penerapan modul itu banyak sekali. Gitu. Kemudian ini untuk aliran udara. Nah ini matahari masuk nggak apa-apa, karena ini adalah matahari pagi. Gitu. Tapi yang sore nggak boleh. Jadi dengan sendirinya modul ini menaungi modul bawahnya. Modul yang ini menaungi modul bawahnya. Kita nggak usah pakai setting. Maka dari segi struktur berani nggak ini Anda? Maka Anda harus punya pengetahuan logic thinking tentang struktur gitu. Jadi yang dimaksud dengan harus kokoh dan seterusnya harus dimaknai dengan berani kalau menurut saya. Bisa nggak seperti itu gitu loh. Ini potongan ya. Jadi ini fondasi, ini basement ini kokoh gitu. Ini adalah bidang yang bisa nggak seperti itu. Atau kemudian yang saya pikir Anda sudah kenal ya, bangunan muntir itu ya. Nah, ini seperti ini kan logik ya, ini tengah di tengah, kemudian ini ada penyeimbang, ada sharing wall gitu kan, seperti itu. Tapi berani nggak Anda seperti ini, misalnya ini ya, ada core di tengah gitu. Kemudian lantai pertamanya modulnya ke sana. Kemudian lantai keduanya modulnya ini core-nya gitu ya, ke sana. Dan seterusnya sehingga bangunan Anda itu ya seperti pohon. Nah, ini kan ya bisa nggak kemudian muntir ya? Saya pikir ada bangunan muntir, Anda sering lihat toh? Ya, itu kan bisa muntir, itu kan sebenarnya dari segi logika itu ya begini ini. Berani nggak secara struktur ini kan secara logik. Nanti Bu Eti akan menyampaikan ini kan ini logis gitu loh. Nanti detailnya seperti apa ya itu orang teknisi yang akan menyelesaikan. Tapi berani kan kita seperti ini. Nanti kemudian ini kita bisa masukkan unit modul seperti itu. Tentu saja ini terapinya harus standar ya gitu dan seterusnya. Berani nggak seperti itu. Jadi, dari satu sisi Anda harus berpikir itu mendapatkan kesederhanaan di sisi yang lain, tapi tetap kreatif. Seperti ini misalnya. Ini ada modul-modul. Kalau kita menjajarkan seperti ini bisa aja gitu ya. Tapi kan tidak harus seperti ini kan? Seperti ini kan bisa. Gitu. Jadi pembicaraan modul itu ya jangan dimaknai kemudian bangunan kota-kota multiply seperti itu. Ini kalau nggak salah ini namanya Istanbul Honeycomb. Benar ya Pak Nurholis, nanti Pak Nurholis. Tapi pas saya mengantar Pak Nurholis di sana, kok saya nggak nonton bangunan ini ya Pak Nurholis. Ya, mungkin bukan belum sempat main. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ini dikembangkan aja ini. Atau yang ini misalnya bagaimana Anda mengeksplorasi site
Ya, ini kan bentuknya itu formal gitu, seperti ini. Ini nggak ada seperti itu. Gitu. Kalau saya tantang gitu. Apalagi nanti yang rainharvesting, bisa nggak bangunannya itu atapnya itu menampung untuk menerima air, kemudian disalurkan, ini ada core yang sekaligus ada sak untuk air di bawah di treatment. Jadi ya kayak payung itu strukturnya, modul-modul. Ini kan diterap satu lantai, tapi berani nggak bangunan 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 berlantai 10 Anda itu seperti ini. Ada por-por yang banyak kecil-kecil gitu ya, silakan. Atau seperti ini ya. Ya, seperti ini gimana? Berani nggak? Ini di Jerman ya. Atau ini tadi mundur itu ya. Berani nggak? Ya mestinya berani, apa yang ditakutkan gitu. Karena tantangan dari studio desain arsitektur 3 itu di sini teknologi majunya. Di satu sisi Anda harus mengintegrasikan dengan dengan terukur, menjawab kriteria, di sisi lain tanpa kehilangan. Ini enggak seperti ini. Ini kan sebenarnya mungkin core-nya di tengah sini. Terus dia keluar ke sana kemari gitu kan. Atau di sini mungkin ada tambahan yang lain gitu. Jadi kan mengapa tidak berani gitu loh. Nah, ini contoh, ini saya ambil dari dokumennya Riba. Ini contoh ini. Jadi ini membuat kapsulnya sama, kapsulnya sama. Nah, hal yang paling kritis, nah fleksibel di satu sisi, ini Anda lihat, bisa ini ketemunya ada tangganya dan seterusnya. Itu lompatan kreatif itu. Kenapa nggak mikir itu ya gitu. Nah, jadi maaf, tidak mungkin ya, off the box ya, sistem struktur tadi berani nggak seperti itu. Ini analisisnya ya, mulai dari analisis site-nya, ya, dia menganalisis modulnya, lihat nih analisis modulnya. Nah, oleh sebab itu Anda harus melakukan analisis modul ini dengan kreatif ya. Kalau SNI tadi kan urutan peraturan, tapi pelaksanaannya seperti apa ya, Anda memaknainya seperti apa. Nah, ini bisa dibayangkan ya. Pantas aja ya dia dapat. Nah, ini kita bisa lihat, dia punya pertimbangan-pertimbangan di satu sisi. Nah, ini contohnya. Ada pertimbangan banyak yang secara detail kalau dibaca nanti silakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mudah-mudahan ini saya tadi sudah 14.10 ya, jadi 1 jam. Saya pikir saya tidak terlalu banyak melampaui. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menginspirasi begitu ya, dan itu karena sangat penting untuk Anda dapatkan gitu ya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan Anda berkenan. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan atau mau menambahkan. Pak, saya mengundang Pak Arief ini. Kalau misalnya yang parametrik itu Pak Arief ya. Pak Arief ada nggak ya di sini ya? Pak Arief Ismadi gitu. Ada, Bu, ada. Ya, ini ditambah dengan penggunaan teknik-teknik yang dikembangkan dalam parametrik gitu, dengan menemuskan formula dari abstraksi sekian parameter gitu kan. Itu kan banyak sekali desain yang seperti itu ya. Monggo Pak Ari ditambahin sedikit, atau nanti sedikit, setelah itu nanti teman-teman kalau mau bertanya silahkan. Jadi, matur nuwun. Begini. Ya, prinsipnya bisa. Mungkin tidak sederhana. Tapi dengan parametrik kan membantu kita untuk mencoba bermain-main dengan satu modul, bisa direplikasi dengan ukuran yang sama. Kemudian ada rule tertentu untuk direplikasi secara vertikal maupun secara horizontal. Potensinya cukup besar untuk bermain-main parametrik untuk modul, karena basisnya sebenarnya
modular sebenarnya, mulai dari titik menjadi satu bentuk tertentu dengan aturan tertentu. Cuma memang tidak sederhana juga sebenarnya, tapi potensinya cukup besar. Ya, menarik sekali Pak. Matur nuwun Pak Arif. Jadi ya bisa juga itu dimain-mainkan gitu loh. Jadi mengharapkan hal-hal yang seperti itu bisa berkembang gitu ya. Dan itu saya tantangan sistem struktur yang berani itu loh. Itu ya dengan spiral dan seterusnya itu silakan. Monggo yang lain Pak yang mau menambahkan atau teman mahasiswa mau menambahkan sebelum nanti Pak ke kelas masing-masing. Halo? Mungkin saya mau tanya atau ya konfirmasi atau apa mungkin saya nggak tahu. Nggak apa Mas, ya silakan. Ya ini saya Razak, saya dari kelas Pak Aji. Ingin bertanya, misalnya kan tadi ada saya lihat contoh-contoh misalnya sebuah bangunan yang istilahnya apa ya, kalau orang bilangnya bangunan tumbuh gitu maksudnya. Misalnya modulnya itu bisa ditambah-tambah gitu kan. Berarti kalau misalnya dalam perencanaan, misalnya dalam bangunan tinggi ini, berarti semua itu sudah direncanakan dulu gitu. Misalnya maksimal tumbuhnya berapa, terus larinya kemana, atau nanti on the way saja Bu. Misalnya kayak menurut masa gitu kan. Kira-kira mungkin pada konteks tahun pada tahun segini-segini gitu nanti mungkin ada sedikit perubahan lagi gitu. Nah itu bagaimana Bu? Ya, terima kasih. Ya, Mas Abdul Razak, saya pikir ide Anda sangat bagus ya. Itu yang fleksibilitas, tidak hanya fleksibilitas dalam saat yang sama, tapi memungkinkan bangunan tumbuh. Saya pikir itu mungkin juga menjadi ide, ya. Sehingga suatu saat itu copotable yang tadi itu Mas, copotable. Tapi memang kan dia harus duduk di dalam sistem struktur. Sehingga sistem strukturnya mesti punya keterbatasan jangkauan. Oleh sebab itu ya perlu direncanakan roadmap-nya seperti apa. Berbagai macam kombinasi, tidak hanya linear. Jadi misalnya berkembang ke atas, berkembang ke samping, atau perubahan modul itu bisa dimultipel, dicopot tebel, atau yang satu jadi dua, yaitu itu bisa sebuah studi tersendiri Mas, gitu ya. Nah setelah dari itu, kemudian Anda dapat abstraksi, Anda mendapat formula. Nah formula itu kemudian ya tadi itu. Jadi mungkin yang tidak pernah berubah itu kan ada yang kalau kita bicara perubahan kan ada yang tetap dan ada yang fleksibel gitu. Yang fleksibel itu dipastikan dulu. Karena bagaimanapun juga kita harus rasional, ya kan? Bangunan kita itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah, gitu. Nah, itu maka kita tetapkan dulu mungkin struktur utamanya. Misalnya tadi saya sampaikan, misalnya kita punya misalnya struktur utama core sudah kita siapkan. Kita misalnya kayak Lego itu sudah copot tebel, gitu. Tapi kemudian pada waktu-waktu tertentu kita bisa pasang itu. Nah, itu kan Anda prefabnya tidak hanya elemen terkecil, tapi prefabnya unit hunian loh. Seperti itu. Nah, saya pikir itu menarik Mas, tapi tetap memang harus ada roadmap-nya gitu loh. Arsitek harus berpikir itu nanti kalau 50 tahun lagi, 10 tahun itu seperti ini, atau kalau ada perubahan uncertainty seperti sekarang ini, terus gimana? Itu ya kemampuan imajinasi arsitek untuk memprediksi pergerakan itu, kemudian dia mensimplifikasi di dalam pola-pola. Jadi ada tipe morfologi. Kebetulan dulu saya S2 saya itu bicara tentang tipe morfologi perubahan rumah Mas, di rumah tumbuh itu Mas. Jadi rumah itu bisa tumbuh kulitnya dulu baru isinya, atau isinya dulu baru kulit gitu. Saya dulu S2 saya itu mengambil tipe morfologi perubahan rumah di perumahan terencana. Ya seperti itu Mas. Jadi ada rumah namanya rumah tumbuhnya bisa dari dalam keluar, bisa dari luar ke dalam. Ternyata itu tergantung dari karakteristik kepribadian dari rumah kepala keluarga. Ternyata itu kan menarik sekali. Jadi Anda bisa seperti itu, bisa dikembangkan apartemennya, bisa seperti itu. Banyak sekali. Makasih ya Mas Rajak, saya pikir itu bagus sekali idenya. Iya Bu, sama-sama Bu. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, apa ada Bapak Ibu dosen mau menambahkan? Pak Uut, Pak Nurkolis, terutama saya mengundang Pak Nurkolis ini, Pak Nurkolis.
juga Pak Nurholis besok nanti ini minta bimbingan kita semua ini untuk yang evaluasi struktur Pak Nurholis. Nanti kaitannya untuk yang dengan ADS ya, yang struktur itu belum ya. Monggo Pak Nurholis untuk memberikan tambahan kaitannya dengan apa ya, spekulasi pengembangan perencanaan modular dikaitkan dengan sistem struktur. Monggo Pak Nurholis, karena saya ingin kita itu terbebas dari apa ya, frame-frame yang ya mudah-mudahan akhir desain yang sangat kreatif di studio ini. Monggo Pak Nurholis. Matur nuwun Bu Sugini. Mohon maaf ini karena kayaknya sinyalnya nggak lancar, jadi saya off videonya ya. Mohon izin. Ya. Jadi kaitannya dengan sistem struktur ya. Inilah yang membedakan arsitek dan insinyur sipil struktur itu ya. Karena dua-duanya mungkin sama, yaitu ingin agar strukturnya itu berhasil dalam memfasilitasi kebutuhan ruang. Tujuannya sebenarnya sama. Cuman kalau dilihat dari sisi pandang arsitektur atau arsitek katakanlah, maka tujuan kita adalah bagaimana mengintegrasikan sistem struktur itu ke dalam tuntutan, baik itu fungsi sistem safety dan seterusnya, ke dalam sistem struktur yang akan kita rekomendasikan. Sedangkan kalau kita nanti bekerja sama dengan insinyur sipil, ya pasti kemungkinan yang ada di dalam pandangan mereka adalah bagaimana struktur yang paling kuat, yang paling aman, gitu kan, yang bisa mensupport fungsi dan semua aktivitas itu. Nah, contoh-contoh yang diberikan Bu Sugini tadi itu memang, mohon maaf, sinyalnya nggak begitu bagus ya Bu ya. Monggo Pak, jelasin Pak. Sekarang bisa Pak. Sekarang bisa Pak. Jadi mungkin sedikit saya ulangi. Jadi apa yang disampaikan Bu Sugini tadi sebenarnya itu adalah pekerjaan seorang arsitek, bukan pekerjaan seorang insinyur struktur, gitu. Karena pekerjaan seorang insinyur struktur itu adalah tugasnya bagaimana memfasilitasi ya struktur itu sekuat mungkin, sesimpel mungkin yang bisa mereka lakukan. Sementara arsitek adalah bagaimana mereka itu memfasilitasi tuntutan-tuntutan perimbangan antara fungsi keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan seterusnya itu ke dalam satu integrasi yang terpadu, termasuk ekonomi, gitu kan, termasuk harga, termasuk bagaimana nanti dijual. Kalau saya membuat dengan sangat mahal, ini kira-kira dijual dengan harga berapa? Ini Pak Ud, ini kaitannya dengan apa namanya properti. Nah, itu semua menjadi pertimbangan seorang arsitek. Jadi di dalam alam nyata itu seperti itu rumitnya. Nah, kita memang harus ke sana, walaupun tidak harus kemudian merasa takut. Karena ada mungkin yang beranggapan, wah kalau begitu saya bikin struktur yang simpel aja supaya aman dari gempa dan seterusnya. Nah, ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Tapi juga ada yang berpikiran sebaliknya. Ngapain saya takut gempa? Saya kan arsitek. Ya, saya buat sehebat mungkin begitu sehingga nanti orang menjadi takjub. Gitu. Nah, itu juga berbahaya di satu sisi. Jadi di sisi yang lain kita membahayakan nyawa, di sisi yang lain kita tidak bisa berpikir secara kreatif. Nah, kita sebagai seorang arsitek itu harus menyeimbangkan kebutuhan-kebutuhan itu. Ya. Nah, itu secara umum seperti itu yang bisa saya tambahkan Bu Sugini, sehingga teman-teman mahasiswa itu tidak kurang kreativitasnya dan tidak terlalu takut untuk urusan safety misalnya ya. Jadi harus ada perimbangan di tengah-tengah. Ya kreatif, ya aman, dan seterusnya.
Begitu sementara matur nuwun Bu Sugini. Nggih, matur nuwun Pak. Ya, kalau di dalam teknik penyelesaian TRIS itu semuanya maksimal ya, tidak optimal. Nah, tadi Pak Nurholis mengatakan bahwa safety itu harus, tapi tidak perlu takut. Jadi silahkan, gitu, silahkan gitu ya. Nah, mumpung di sini memang Anda tidak menghitung RAB, hanya logic thinking affordability-nya aja. Tapi kalau menurut saya di sini kita akan sangat bagus bereksperimen mudah-mudahan. Terima kasih Pak Nurholis. Mungkin Bapak Ibu yang lain menambahkan, Pak Aci itu kaitannya dengan material, ini tokoh material dan bis itu ya. Yang kemarin syaratnya harus ada material. Ada syarat yaitu P13 ya Pak. Itu toko material menunggu material. Pak Aud atau gimana ini teman-teman? Karena setelah ini kita nanti akan kembali gitu ke kelas masing-masing. Gimana ini ada mau ditambah lagi atau langsung saja? Kalau mahasiswa nggak ada yang bertanya, kita akan masuk nanti kepada kelas masing-masing. Gimana ini? Monggo silahkan. Pak Aji, Bu Eti, Pak Supri, Pak Wisnu, Pak Handoyo, Pak Uut. Sudah? Sudah, saya sudah. Oke, kalau sudah, saya pikir kita cukup. Alhamdulillah 122 mahasiswa gabung. Saya sangat senang dan saya akan menutup, tapi nanti saya sebagai koordinator, saya akan menyampaikan untuk yang akan datang. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Jadi tutup dulu pengumuman teman-teman. Adik-adik ya, kelas saya menuju ke kamar ya. Ya, oke, nanti sebelum menuju kamar saya ingin menyampaikan besok Kamis itu Bu Eti akan memberikan tutorial sekaligus kuliah umum tentang OTTV. Itu sangat penting ya. OTTV sangat penting sehingga mohon semua gabung seperti hanya yang hari ini juga. Kemudian nanti ada yang lain, ada yang mungkin hari Rabu juga nanti ada nggak ya asinkronnya saya, ini kita cek, mohon diperhatikan. Dan saya mohon juga nanti Pak Nurholis untuk memberikan tutorial yang berhubungan uji tentang struktur sama infrastruktur Pak Nurholis ya, nanti kita lihat jadwalnya di mana gitu ya Pak Nurholis, mudah-mudahan berkenan ya Pak Nurholis. Selain yang lain, begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk itu. Maka setelah ini kita akan masuk ke kelas masing-masing. Kelas saya langsung saja nanti ke kelas kami, saya ditunggu di classroom undangannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan Mas Kati.